Shalom saudara terkasih. Shalom. Selamat datang di ibadah raya kita, ibadah GBT Praja Mantoro. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur atas kebaikannya yang boleh kita nikmati setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang begitu dalam bagi hidup kami. Kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar puji-pujian kami, pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Ini kami umat-Mu ya Tuhan, hendak menyerukan, memuliakan nama yang kudus, nama yang layak dipuji dan disembah, yaitu Yesus Kristus yang rela berkorban untuk kelangsungan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala nikmat yang Kau beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Layakkan kami Bapa, biar pujian kami itu menjadi dupa yang harum, yang hormat kemuliaan. Kami siap mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Engkau. Oh Yesus, Yesus. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat kasih-Mu Yesus, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hati kami bersyukur. Lebih dalam kami ingin menyembah-Mu Yesus, sebab berhala yang terima pujian. Kudus nama-Mu Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah, menyerukan nama Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus kami. Haleluya. Katakan, sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu Tuhan Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa. Begitu indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar, mari sama-sama kita berdiri, kita puji Tuhan kita. Katakan dengan sungguh. Saya undang jemaat besar setiamu. Saya undang jemaat berdiri, kita puji Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
indahnya Kau Tuhan. Biar bagimu segala pujian Bagimu Yesus. segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh katakan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan, ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi ku tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, Lebih dalam umatmu menyembah Yesus. ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, Lebih dalam lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran namanya. dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, Kami tinggikan. Biar dalam roh dan kebenaran umatmu menyembah Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Hati kami menyembah. Yesus, Biar lebih dalam kami menyembah Tuhan, mengakui bahwanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Biar pujian kami hanya untuk-Mu Yesus. Begitu Engkau bermurah hati kepada kami. Makasih Yesus. Kami ingat kembali akan semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Siapakah hamba kami ini ya Tuhan, yang boleh jadi umat pilihan, yang boleh jadi biji mata Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Biar kami ya Tuhan lebih lagi memuji Engkau, lebih lagi menyembah Engkau, mengakui bahwanya Engkau Tuhan tiada yang lain akan kami sembah. Kami siap untuk memuji lagi lebih. Kami siap untuk memuji Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir pujian kami. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya Roh-Mu yang menyala-nyala atas umat-Mu saat ini, membakar semangat kami lebih lagi untuk kami boleh bawa persembahan kami, bawa pujian kami di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum. Inilah kami ya Tuhan, kami hendak bersorak-sorai, kami hendak memuji lebih dan lebih lagi, sebab kami Kau pilih jadi umat pemenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan siapkan hati kami akan siapkan roh kami, jiwa kami
untuk lebih lagi, lebih dalam memuji Engkau. Bapa yang kami sembah, itu Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban kayu salib demi pembebasan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua jemaat yang sama percaya katakan amin. Haleluya. Kita umat pemenang, kita nyanyikan Ku Menang. Haleluya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman katakan, dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di imanku berkata, imanku berkata, angkat jempolmu, akui dia hebat. Aku hebat, Yesusku berkata, kita akan kuat melangkah bersama dia. Kuat melangkah bersama dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku.
berkata, Tuhanku, kata Yesusku berkata, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pujinya, puji kemenanganku, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pujinya, puji kemenanganku, ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi katakan ku menang. Haleluya. Tas kanan kirimu, kita pemenang. Haleluya. Haleluya. Yesus itu baik, kita selalu dimenangkan dalam setiap perkara. Amin. 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 Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Jangan ragu. Yesus itu jalan kebenaran. Ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yakini. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Masih angkat glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri aplaus terbaik buat Tuhan kita. Monggo, silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita saudaraku. Amin. Amin. Semua pujian kita biar menyenangkan Tuhan. Dan saatnya kita memberikan persembahan kita. Saya undang Ibu Pardi membawa doa persembahan.
selamat menabur, selamat memberikan yang terbaik. Haleluya. Allah sanggup. Yes. Allah sanggup memberikan yang terbaik. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita. semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Katakan apa yang tak pernah dilihat. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah. yang tak pernah didengar telinga, Tak pernah yang tak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita. disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah kita itu Allah yang hebat. Dia Allah yang sanggup. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Selayaknya kita memuji Dia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita renungkan firman-Nya siang dan malam. Kita lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hati. dengan segenap hatiku.
segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya undang jemaah berdiri, kita sambut firman Tuhan. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dengan sungguh katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Kau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan, ku renungkan. Biar kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, biar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, itu pujian kami. Segala pujian dan persembahan yang kami berikan, itulah sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Seringkali pujian kami dan persembahan kami Tuhan yang kami berikan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kami tidak, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan menerima firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kiranya Roh Kudus yang dari Engkau Tuhan datang menghampiri setiap hati kami, dapat membuat kami kuat dan mampu untuk menangkap segala apa pesan yang terkandung dalam firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Mampukan juga
Bapak Penggembala kami akan menyampaikan berita kebenaran yang disampaikan di depan ini Tuhan. Biar Bapak Penggembala kami dengan berani, dengan penuh kuasa memberikan segala apa yang Tuhan inginkan untuk kami, menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan kenal. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Tahu, memahami segala apa yang kami inginkan dan apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami mau tangkap firman-Mu, kami mau terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, selamat pagi. Kita akan siapkan hati untuk beran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bahwa kita itu sudah sebenarnya orang yang sudah mati, tetapi dihidupkan kembali di dalam Kristus. Masih ingat ya? Kita sebenarnya sudah mati tapi hidupkan kembali. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Namun melalui karya salib Kristus kita telah menerima anugerahnya, anugerah yang mengubahkan, saudara. Tidak peduli siapa kita, status sosial kita, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli dari mana kita berasal, tapi kita semua hidup untuk kemuliaan Allah. Amin. Bukan untuk ambisi pribadi, saudara. Jika bukan karena anugerahnya kita seharusnya binasa. Tetapi hari ini kita hidup dalam kesadaran bahwa Injil itu menyelamatkan setiap orang. Namun saudara, Injil bukan hanya menyelamatkan tetapi juga mempersatukan. Mempersatukan setiap orang percaya sebagai bagian dari keluarga Allah dan sebagai bagian daripada anggota tubuh Kristus. Maka hari ini kita akan belajar tentang dipersatukan di dalam Kristus. Kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Kita akan baca bergantian 4 ayat ini. Saya akan memulai ayat 19, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-20, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 2, sudah ketemu, katakan amin. Ya. Ayat 19 begini firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang paling berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, kalau kita belajar tentang kitab Efesus, ya, terutama di bagian ini Paulus memberikan satu gambaran yang jelas, memberikan satu penguraian yang gamblang bagaimana ia menjelaskan tentang gereja. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang gereja, ini bukan bicara tentang gedungnya, bukan bicara tentang bangunan gerejanya, tetapi ini bicara tentang kita semua. Karena kita orang percaya itu adalah gereja Tuhan. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Maka ini bicara tentang kita semua, saudara, bukan tentang gedung. Jadi kalau saya berkata tentang gereja, ya jangan kita bicara tentang gedungnya, tetapi tentang kita semua, gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas ada beberapa hal, 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, siapa kita dahulu. Kita dulu adalah orang asing, tadi kita baca ya, di bagian awal tadi, kita adalah pendatang
hidupnya terpisah dari perjanjian Allah, kita hidup dalam keterasingan dari Tuhan tanpa pengharapan, dan kita berada di bawah hukum dosa. Nanti yang kedua kita bicara, setelah kita tahu siapa kita dahulu, maka kita harus tahu siapa sekarang. Siapa kita sekarang? Nah, sekarang di dalam Kristus bukan lagi orang asing. Kita bukan lagi pendatang, tetapi kita tadi disebut sebagai anggota keluarga Allah. Dan bahkan kita dibangun di atas dasar yang kokoh, di atas pengajaran para rasul, pengajaran para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ini yang akhirnya menyatukan kita dan meneguhkan kita menjadi satu bangunan di dalam Kristus. Dan yang paling penting, bagaimana setelah kita mengerti siapa kita sekarang, bagaimana kita menghidupi identitas kita sekarang ini, saudara. Sebagai bagian dari bangunan Allah yang kudus, kita dipanggil untuk hidup di dalam satu kesatuan. Kudus di hadapan Tuhan dan menjadi satu kediamannya, di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita akan mulai dari yang pertama, siapa kita dahulu. Saudara, ini adalah satu pertanyaan yang penting. Siapa kita dahulu? Kita akan memulai dari sini, ayat yang ke-19. Kita baca bersama ayat 19, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saudara, rupanya dulu kita adalah orang asing. Kita ini pendatang ya, sebelum di dalam Tuhan. Saudara bayangkan kalau kita ini orang asing, misalnya kita ada di dalam satu negara, datang dalam satu negara atau satu wilayah yang kita tidak ngerti bahasanya, kita tidak tahu budayanya. Nah, bisa bayangkan saudara, kita mau seperti apa di situ? Bingung saudara. Kita mau ngapain bingung, ya kan? Kita mau ngomong juga tidak nyambung, bahasanya juga kita tidak ngerti, ya kan? Budayanya juga berbeda. Nah, pasti kita jadi orang yang bingung. Nah, demikian kita saudara, sebelum kita mengenal Kristus, kita ini adalah orang asing dan pendatang. Saudara, kalau kita bicara orang asing di sini bukan bicara tentang status geografis, ya. Ini hanya gambaran. Tetapi firman Tuhan di sini yang kita baca ini bicara kepada satu kondisi spiritual kita. Secara spiritual kita ini adalah orang asing. Kita ini dulu tidak termasuk sebagai umat pilihan Allah. Kita ini orang-orang yang disingkirkan, bukan masuk dalam bagian daripada umat Allah. Kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang terikat dalam satu perjanjian yang dibuat Allah bagi umatnya. Dan artinya kita hidup tanpa Allah. Dan kalau kita hidup tanpa Allah, maka hidup kita adalah hidup yang tanpa harapan. Tanpa Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang asing secara rohani, terpisah dari sumber kehidupan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya hati kita ini pengen menemukan satu tempat yang nyaman. Kita pengen menemukan satu tempat yang sejati, yang tenang, ya, yang rest gitu ya. Dan ini hanya di dalam Tuhan, saudara. Sesuatu yang membuat nyaman, sesuatu yang membuat kita tenang itu hanya di dalam Tuhan. Makanya saudara, kalau kita memperhatikan sekarang banyak sekali dibangun objek-objek wisata, itu adalah objek-objek sebagai tempat untuk apa ya, rest, untuk supaya kita merasa tenang, supaya kita merasa nyaman. Dibangun sedemikian rupa dengan pemandangan yang bagus gitu ya, bisa melihat ke segala sekeliling dengan taman-taman yang begitu menarik. Tujuannya apa? Supaya kita sampai di situ kita ada rasa tenang, ada sesuatu yang nyaman gitu ya, supaya hati kita bisa tenang, bisa nyaman. Dan ini menjadi satu realitas, saudara, realitas spiritual kita, bahwa sebenarnya kita itu mencari sesuatu yang membuat kita merasa nyaman.
Kita itu mencari sesuatu yang membuat kita itu bisa diterima dan kita merasa seperti di rumah, gitu saudara ya. Namun saudara tahukah, tanpa Tuhan kita tidak akan pernah menemukan yang sejati. Itu hanya sementara. Meskipun kita pergi ke suatu objek wisata, kita bisa menemukan ketenangan, itu ketenangan yang sementara. Sampai kita di rumah, kita di pekerjaan, ya kita galau kembali, saudara. Makanya ada pujian apa? Ke gunung tinggi, ku naik mencari damai. Namun damai tidak kudapatkan, hanya kudapatkan di dalam Yesus. Amin. Atau ada pujian begini, kalaku cari damai, ya. Gimana? Hanya ku dapat dalam Yesus, gitu ya. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun ya dapat memberikan kita ketenangan, kedamaian selain Kristus. Mazmur pasal 90 ayat 1 memberikan penegasan ini. Ini yang kita cari. Dan ini adalah doa Musa juga, saudara. Mazmur 90 ayat 1, doa Musa, abdi Allah, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Jadi Tuhan itu menjadi satu tempat perteduhan buat kita. Kata tempat perteduhan, saudara, ini berarti satu rumah, sesuatu yang kita, di mana kita bisa benar-benar merasa nyaman, merasa aman. Ya, maka home di sini ya. Saudara pernah dengar istilah home, sweet home, gitu ya. Jadi rumah itu menjadi sesuatu yang segalanya. Saudara, meskipun saudara pindah ke suatu tempat yang mungkin lebih baik daripada rumah saudara, tapi bukan milik saudara, ya, akan ada saatnya saudara akan merindukan rumah. Betul? Makanya orang-orang yang sudah sepuh-sepuh ini, ya kan, dia punya rumah di desa, ya. Kalau diminta ke tempat anaknya di suatu tempat, misalnya di Jakarta, di mana rumahnya lebih bagus, ya, tetapi saya yakin, ya dia tidak akan kerasan, saudara. Dia pasti merindukan rumahnya yang di desa, yang sebenarnya ala kadarnya, betul ya? Ini home sweet home. Jadi bukan bicara bangunannya, tetapi suasananya, saudara. Dan ini yang dicari manusia. Dan ini hanya ditemukan di dalam Yesus sebagai tempat perteduhan. Itu yang kita cari, yang selalu kita cari, suasana yang nyaman, yang bisa membuat kita bisa diterima, yang membuat kita bisa tenang, ya. Itu yang pengen kita cari. Kita pengen berada di tempat yang terasa tepat, di mana segala sesuatunya terasa pas, gitu ya. Mau ke kamar mandi, meskipun kamar mandinya ya biasa, ya pas di situ. Ya, anak saya itu ya, kan sudah beberapa waktu saya boyongan ke sini, pindah ke sini. Yang sana itu kan tidak dipakai tidur, saudara ya. Jadi tahu, saudara, kalau mau ke kamar mandi, mau mandi gitu aja, aku mandi di sana ya. Padahal kamar mandinya itu lebih baik di sini loh, saudara. Kenapa kamu kok pengen di sana? Nggak tahu. Pokoknya kalau di sana itu pokoknya pas gitu loh. Padahal lebih bersih di sini, saudara. Itu home sweet home. Sesuatu yang ya dia memang merasa nyaman di situ. Meskipun sebenarnya tidak sebagus di sini. Tidak sebersih di sini, gitu loh, saudara. Itu realita. Kita ingin berada di satu tempat yang pas buat kita. Tetapi saudara, dunia tidak bisa memberikan hal itu secara sempurna. Ketika Adam dan Hawa, ya sebelum jatuh dalam dosa, dia memiliki itu. Ketika di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, dia ada kenyamanan. Tetapi ketika dia sudah berdosa, sudah melawan Tuhan, tidak taat, akhirnya dia kehilangan ketenangan itu. Dia harus lari, harus ngumpet dari Tuhan. Sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tenang itu hilang karena dosa, karena dia melanggar. Sebelumnya mereka tidak malu, saudara. Mereka telanjang tidak malu, mereka tidak merasa menjadi orang yang asing.
mereka hidup dalam satu keintiman satu dengan yang lain. Tetapi ketika dosa masuk, mereka kemudian terputus hubungannya dengan Tuhan. Dan mulai apa? Bersembunyi. Mulai apa? Kehilangan ketenangan. Mulai apa? Kehilangan kenyamanan di situ. Menjadi orang yang terasing. Maka sejak saat itu manusia terasing dari Tuhan secara spiritual. Sampai pada saatnya akan Tuhan akhirnya cari Adam. Adam, di mana kamu berada? Dan ini menjadi berita baik, saudara. Di dalam Kristus, melalui Kristus, Kristus yang datang dari surga mencari kita, akhirnya membawa kita untuk tidak jadi orang asing lagi. Amin. Kita yang dahulu hidup terasing, kini melalui Kristus dijadikan bagian dari keluarga Allah. Kita akhirnya bisa menemukan satu tempat yang sejati kembali di dalam Kristus itu, saudara. Maka perenungannya, reflektifnya hari ini, apakah kita pernah merasakan situasi yang kosong? Apakah kita pernah merasakan dalam jiwa kita kosong? Meskipun dunia sudah memberikan banyak tawaran di dalam hidup kita. Mungkin kita sudah mencari kenyamanan dengan apa? Dengan makanan, ya. Wah, orang yang hobi kuliner, dia merasa nyaman, merasa senang kalau dia bisa makan, gitu ya. Atau mungkin kita bisa mencarinya dalam musik. Kalau sudah dengerin musik yang dia senang, kemudian dia merasa ada sesuatu yang bahagia muncul, merasa nyaman. Atau mungkin ada bagian daripada kita yang mencari itu dengan kesuksesan lewat apa yang kita cari dalam pekerjaan. Tetapi pada akhirnya kita akan merasa ada sesuatu yang kurang. Itu, saudara, sebenarnya karena kita bukanlah membutuhkan sesuatu yang duniawi, yang mewah sebenarnya. Tetapi di dalam hidup kita, paling dalam, di dalam roh kita, kita butuh Tuhan. Amin. Kita ini butuh Tuhan. Tuhan sendiri yang bisa memberikan itu, saudara. Hanya di dalam Dia kita bisa menemukan yang namanya benar-benar rumah yang membuat kita tenang, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita damai. Jadi, saudara, pertanyaannya, di mana kita mencari identitas diri kita, saudara? Apakah kita mencari di dalam hal-hal yang sementara, materi, atau hal yang duniawi, ataukah kita sudah benar-benar menemukan rumah yang sejati di dalam Kristus? Nah, hari ini, saudara, kita diajak untuk kembali kepada sumber kehidupan kita yang sejati. Karena hanya di dalam Kristus kita bisa menemukan yang namanya ketenangan. Amin. Jadi yang pertama, kita dulu pendatang. Kita dulu orang asing, saudara, di luar Tuhan. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan. Nah, sekarang yang kedua, siapa kita sekarang? Ini adalah pertanyaan yang penting juga, karena dengan memahami siapa identitas kita sekarang, kita jadi mengerti bagaimana kita hidup. Pemahaman ini akan membawa kita untuk mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari, saudara. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kalau kita membaca keseluruhan ayat tadi, ya, ayat yang ke-19 sampai dengan 22 tadi, kita akan menemukan ini. Firman Tuhan memberikan satu gambaran penting tentang siapa kita sekarang di dalam Kristus. Yang pertama, kita ini menjadi warga kerajaan Allah. Nanti dibaca Efesus pasal 2 ayat 19. Dulu orang asing, tetapi kita sekarang menjadi warga kerajaan Allah. Yang kedua, kita menjadi anggota keluarga Allah. Yang ketiga, kita jadi batu dalam bangunan bait Allah. Nah, saudara, ketiga gambaran ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya. Jadi bukan hanya dengan Tuhan, tetapi ini juga menunjukkan hubungan kita dengan sesama sebagai orang percaya di dalam Kristus.
Yang menariknya saudara, 3 hal ini ya, ini menjadi sesuatu gambaran yang semakin lama itu semakin intens, semakin dekat. Jadi mulai yang pertama sebagai warga kerajaan, sebagai warga negara begitu ya. Saudara, kalau kita sebagai warga negara itu kan kita punya rasa memiliki gitu ya dalam satu anggota warga negara. Misalnya kalau di perantauan gitu ya, kita ketemu dengan orang-orang yang sewarga ya, satu senegara atau sesuku gitu ya. Kita sudah ketemu itu kita punya rasa menyenangkan, ada koneksi ya, karena apa? Budayanya sama, betul ya. Di sini ada teman-teman dari Batak ini, ada perkumpulan juga ya. Jadi dia merasa kalau sudah ketemu ini nyaman gitu ya, karena sesuku gitu ya. Dulu ketika saya di Jakarta juga ketemu dengan orang-orang dan kita akrab sekali ya. Ketika saya pertama kali merantau dulu di Jakarta, saya dulu sebelum ada panggilan jadi hamba Tuhan sempat bekerja di Jakarta. Saya merasa waduh, kok enggak ada teman gitu ya di sini. Nah, ternyata ketika jajan di situ ada warung bakso Wonogiri gitu ya. Wah, saya seneng warung bakso Wonogiri gitu ya. Rupanya ada orang Wonogiri jualan bakso, tanya gitu. Rupanya banyak juga orang situ, orang Jatisrono ya. Teman-teman tempatnya sedaerah. Nah, itu menjadi satu perkumpulan dan setiap kali kita pasti sering ketemu nongkrong situ saudara. Karena kita merasa nyaman situ, menyenangkan rasanya begitu ya. Nah, saudara, itu sebagai warga. Namun Paulus tidak berhenti. Gambaran sebagai warga negara, lebih daripada itu ya, kita dijadikan sebagai anggota keluarga Allah. Ini lebih intens lagi, lebih dalam lagi. Kalau warga kerajaan itu misalnya seorang presiden, ya meskipun dia punya warga tetapi dia tidak kenal rakyatnya. Dia tidak ngerti siapa, ini wargaku tapi tidak ngerti gitu ya. Tetapi kalau kita dalam satu keluarga, seorang ayah dia pasti tahu ini anaknya, ini istrinya gitu ya. Akan sangat tidak wajar kalau sampai seorang ayah tidak ngerti ini anaknya atau ini istrinya, ini sopo ya gitu ya, saudara. Ya, jadi ayah dalam satu keluarga dia pasti ngerti ini anaknya, dia lebih kenal, dia mengenal anak-anaknya, dia mengenal istrinya dengan baik, saudara. Karena di dalam keluarga itu ada satu kedekatan yang lebih, bukan hanya satu warga sebagai warga itu, tapi ini sudah sekeluarga, lebih dalam lagi dibandingkan sekedar budaya. Akhirnya yang ketiga dia akan lebih dalam lagi. Ada gambar yang lebih dalam lagi, batu dalam bangunan Bait Allah. Ya, jadi kita ini sebagai batu dalam bangunan, batu-batu ini kalau kita membangun saudara, ya, ini akan bukan diletakkan secara acak dan sesukanya gitu ya, pokoknya ditaruh-taruh, enggak saudara. Batu ini ditata dengan rapi, ya dibentuk, disusun dengan pas. Kalau ada yang kurang pas dia akan kurangi sedikit sampai ini pas. Ngerti ya maksud saya? Kalau ada yang kepanjangan, dipotong sedikit supaya pas. Sampai akhirnya ini tertata dengan baik menjadi satu bangunan yang kokoh. Artinya saudara, semakin dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Kristus, semakin erat pula kita dipersatukan dengan orang-orang percaya lainnya. Satu dengan yang lain. Meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita berasal dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda, ekonominya juga berbeda, tetapi kita punya identitas yang baru dalam Kristus. Amin. Ikatan kita dengan sesama orang percaya harusnya lebih kuat, saudara, karena kita adalah batu dalam bangunan Bait Allah, dipersatukan di dalam Kristus. Bukan lagi mengacu kepada budaya yang sama, tidak. Bukan lagi karena ini anggota keluargaku, dulurku, bukan. Tetapi meskipun tidak punya hubungan saudara-saudara, ini adalah anggota keluarga Allah, dia saudaraku. Amin. Injil membentuk kita lebih dalam dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Maka saudara, bagaimana implikasinya, penerapannya?
Saudara-saudara, kalau kita hidup sebagai anggota keluarga Allah, kita tidak mungkin bisa hidup sebagai satu keluarga kalau kita hanya ketemu itu setahun sekali. Kita tidak akan bisa mengenal, saudara. Betul? Kita tidak bisa datang ibadah ke gereja setahun sekali, tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa mengalami yang namanya komunitas rohani yang baik, yang sejati, jika hadirnya itu cuma hadir 2 bulan sekali. Atau pas Natal saja datang. Tentu tidak begitu, saudara. Atau mungkin ya sekarang saya bersyukur ada online, kita pun juga ada online-nya, saudara ya. Ya. Kita tidak bisa sebagai anggota keluarga Allah, aku sudah ikut ibadah. Tidak secara korporat, tetapi saya di rumah, Pak. Meskipun tidak ke gereja, saya di rumah. Kita bersyukur, ya. Tetapi saudara, kita dipanggil untuk masuk ke dalam satu relasi yang lebih mendalam dalam satu komunitas. Komunitas keluarga Allah. Amin. Ya mungkin ada beberapa orang yang sudah berkata begini, yang penting kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Pak. Saya sudah kecewa dengan gereja, mungkin gitu ya. Apa gereja sekarang itu? Ya misalnya ya ada yang kecewa dengan anti dengan gereja. Tapi saya mau kasih tahu saudara, iman Kristen itu bukan hanya tentang kita dengan Tuhan. Tetapi iman Kristen yang sejati itu juga bicara tentang hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Jadi kehidupan Kristen bukanlah perjalanan individu, tetapi ini sebagai satu perjalanan bersama, sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Dan ini ayatnya ada, saudara. Ketika saya menyampaikan ini ada dasarnya. Ketika kita hidup dalam satu komunitas Injil, kita itu diproses nanti di situ, dibentuk di situ, sehingga akhirnya kita bisa mengalami perubahan. Nanti kita akan lanjut lebih dalam. Ya. Karena itu saudara, mari kita menjadi bagian daripada gereja yang sejati. Ya, kalau saya bicara gereja bukan gedung ya, tetapi adalah anggota orang-orang percaya di dalam Tuhan. Terlibat sebagai anggota keluarga Allah. Makanya saudara, gereja yang ideal itu punya peran di dalam komunitas keluarga Allah ini. Yang pertama, gereja harus menjadi tempat yang aman, ya, yang safe gitu ya. Aman. Saudara, kalau dalam satu keluarga itu kan kita seharusnya bisa menjadi diri sendiri, ya kan? Tidak usah pura-pura, kan dalam keluarga ya sudah jadi diri sendiri gitu ya. Di dalam satu anggota keluarga kita di rumah yang biasanya ya kita tidak tampilkan di muka umum, ya di rumah itu biasanya kelihatan kita seperti apa. Yang tidurnya ngorok tahu, ya kan? Tapi kalau di muka umum gini kan tidak ada yang tahu dia tidurnya seperti apa. Betul? Kalau tapi dalam satu keluarga kita terbuka, tidak ada yang tanpa kepura-puraan. Jadi gereja bukanlah sekedar tempat untuk kita kumpul dalam mingguan, tetapi menjadi satu komunitas di mana kita bisa berbagi kehidupan dengan segala kekurangan dan kelebihan di situ. Disinilah seharusnya kita merasa saling diterima satu dengan yang lain. Amin. Jadi tidak ada itu lebih kaya, tidak ada itu lebih pinter, tidak ada. Itu bukan suku kita, tidak ada, saudara. Karena kita diterima semua di sini. Amin. Tempat yang aman. Gereja juga harus menjadi satu tempat kita bertumbuh di situ. Artinya gereja harus menjadi tempat di mana kita siap menghadapi tantangan juga, meskipun tadi yang pertama itu aman. Tetapi jangan lupa di gereja, di komunitas itu juga kita harus siap dibentuk. Kita di situ harus bersedia ditegur, apalagi dengan firman. Ketika firman disampaikan, itu kadang kita ditegur. Kita harus bersedia bertumbuh dalam satu kedewasaan. Saudara, dalam satu keluarga kan kita juga saling mengenal, saling membantu ya satu dengan yang lain.
tahu kelemahannya, tahu kelebihannya dalam satu keluarga, dan kita berproses di situ. Misalnya kita dalam satu keluarga anak istri, ya kita tahu di situ kelemahan istri saya apa, istri saya juga tahu kelemahan saya apa, dan seringkali saya kadang diingatkan sama istri saya, mestinya begini, mestinya begitu. Kita saling berproses di situ. Artinya meskipun di rumah itu keluarga ini menjadi tempat yang nyaman buat kita, di situ kita juga harus siap diproses. Amin. Nah di gereja kita juga harus siap diproses, saudara. Dibentuk dalam satu komunitas agar kita makin menyerupai Kristus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan itu saudara, kalau kita kadang-kadang kesinggung dengan teman kita, ya jangan terus dianggap wah dia menyakiti hatiku. Itu proses, saudara, dan kita harus menyelesaikan. Karena ini satu keluarga yang saling membentuk. Amin. Saling membentuk, saudara. Saling memproses di situ. Dan terakhir, saudara, gereja harus memiliki keterlibatan dalam ibadah secara bersama. Ya meskipun sekarang sudah zaman online, saudara ya, semua online. Ya, belanja online, ibadah juga online, saudara ya. Tetapi ya kita bersyukurlah saudara bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Meskipun secara online, tidak hadir di gereja. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa gereja bukan hanya tentang mendengar firman, saudara. Tetapi ini juga tentang persekutuan yang nyata di dalam tubuh Kristus, saudara. Lanjut yang ketiga, akan selesaikan. Ketiga, bagaimana kita menghidupi identitas kita sekarang. Saudara, kalau kita melihat kepada Efesus pasal 4 yang ketiga, di sana disebutkan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita diajak untuk berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan apa? Damai sejahtera. Jadi bukan dikatakan untuk kita menciptakan kesatuan, bukan, tetapi untuk memelihara. Kenapa, saudara? Karena kita itu sudah disatukan di dalam Kristus. Sudah tercipta di dalam Kristus. Ketika kita dipercaya, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, itu kita sudah dipersatukan. Namun meskipun kita sudah dipersatukan, bagian kita adalah memeliharanya. Jadi saudara, kesatuan itu hasil karya Kristus di kayu salib. Ya, kesatuan itu adalah hasil dari Injil yang kita terima. Dan kita tidak bisa membiarkan begitu saja tanpa merawat, saudara. Kita harus menghidupinya, terus memperjuangkannya. Kita yang sudah menjadi satu tubuh dalam Kristus harus berjuang untuk hidup sebagai satu tubuh tersebut. Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa, aku tidak suka kumpul, Pak. Tidak suka kumpul dengan orang lain, dan dia kan bukan saudaraku. Secara keluarga dia bukan saudaraku, maka aku sebenarnya tidak suka kumpul. Nah saudara, kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang kedua, 2 yang 20, ya, Efesus pasal 2 yang 20, ini menjadi dasarnya. Ini memberikan satu petunjuk bahwa yang menyatakan bahwa kita ini adalah anggota keluarga, bagian daripada keluarga Allah. Semua itu dibangun di atas dasar pengajaran para rasul, di atas dasar para nabi, dan Yesus Kristus menjadi penjurunya, batu penjurunya. Kenapa Yesus jadi batu penjuru, saudara? Yesus adalah batu penjuru yang terpilih, yang mahal, ya, yang menjadi dasar dari kerajaan Allah dan gerejanya. Namun saudara, Yesus ini dulu ditolak. Yesus itu ditolak, dibuang, tapi akhirnya menjadi batu penjuru. Yesus memang harus ditolak dulu sebelum akhirnya menjadi dasar daripada gereja Tuhan. Nah, bagi kita saudara, ini berarti bahwa Yesus disingkirkan supaya kita yang dulu asing itu bisa diterima Tuhan, bisa dikasihi Tuhan. Kita yang dulunya pendatang kini bisa menjadi anggota keluarga Allah.
Dan semua ini terjadi karena kasih, saudara. Karena penerimaan Tuhan yang diberikan kepada kita melalui salib Kristus. Yesus yang adalah anak Allah rela meninggalkan rumahnya agar kita bisa mendapatkan rumah yang sejati tadi. Saudara, Yesus bukan lahir di kandang di tempat yang mewah, tetapi dia lahir di kandang, mengalami penolakan dan akhirnya mati disalib. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke rumah Tuhan. Yesus meninggalkan tempat tinggalnya agar kita bisa pulang kembali kepada Bapa di surga. Saudara, dia mengorbankan segalanya agar kita yang seharusnya dulu diusir dapat diterima kembali menjadi bagian daripada keluarga Allah. Kita yang seharusnya orang asing tetapi sekarang diterima, kini diterima menjadi anggota keluarga Allah. Yesus sudah jadi batu penjuru, saudara. Batu penjuru adalah batu yang paling menentukan dalam satu bangunan, saudara. Maka jika kita merasa tidak perlu atau mungkin kita tidak siap terikat satu dengan yang lain sebagai orang percaya dalam satu komunitas, ya mungkin tandanya Kristus belum jadi batu penjuru dalam hidup kita. Karena gereja ini yang membangun Tuhan, batu penjurunya Tuhan. Dan kalau kita tidak mau berkomunitas, artinya kita mungkin Yesus belum jadi batu penjuru dalam hidup kita. Belum benar-benar jadi batu penjuru. Nah, saudara yang kekasih, kita telah melihat bahwa dulu kita adalah orang asing. Kita dulu adalah pendatang, tidak memiliki hak, tidak memiliki tempat, bahkan tidak mengenal Allah yang sejati. Tetapi sekarang kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi warga kerajaan surga, anggota keluarga Allah dan bait di mana Allah berdiam di situ. Saudara, ini bisa terjadi karena karya Kristus di kayu salib. Yesus Kristus anak Allah rela menjadi orang asing, terasing dari kemuliaannya di surga, supaya yang ditinggalkan oleh Bapa supaya kita yang seharusnya binasa bisa diterima dalam keluarga Allah. Efesus pasal yang kedua yang 14 memberikan satu penegasan. Dia yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Saudara, dalam kisah ini latar belakang adalah orang Yahudi dan orang Yunani. Mereka merasa tidak ada akur, saudara, Yahudi Yunani ini. Tetapi Kristus datang untuk merobohkan tembok pemisah ini. Dan melalui salibnya dosa dihapuskan. Melalui salibnya permusuhan dihancurkan. Melalui salibnya akses kepada Bapa ini akhirnya dibukakan untuk kita semua. Dan musik bisa maju ke depan, jingle song leader bisa bantu kita untuk nanti kita memberikan pujian buat Tuhan. Ini Injil, saudara. Kabar baik tentang kasih Allah yang menyatukan kita kembali dengannya, bukan karena jasa kita tetapi oleh karena kasih karunia semata. Maka saudara, mari kita hidup bukan hanya sebagai penerima anugerah, tetapi sebagai pemberita Injil. Saudara, dunia hari ini dipenuhi dengan kebencian, dengan perpecahan, dengan kesendirian. Tetapi gereja, ya kita semua saudara, dipanggil menjadi gambaran nyata dari kesatuan dan kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita menghidupi identitas baru kita. Tunjukkan kepada semua orang. Dan saudara, ini tugas kita. Ini yang harus kita bawa, saudara. Tunjukkan kepada semua orang dan bawa sebanyak mungkin orang untuk mengenal Kristus. Amin. Karena di dalam Kristus kita dipersatukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian karena salibnya kita akan siapkan untuk menerima perjamuan kudus. Saya mohon pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Bapa surgawi, Bapa yang baik, firman-Mu sudah ditaburkan
Biar kebenaran ini Kau meteraikan di hati kami. Kami dulu orang asing, tetapi di dalam Kristus kami dipersatukan menjadi anggota keluarga Allah, menjadi batu di dalam satu bangunan yang tersusun rapi satu dengan yang lain, menjadi satu bangunan yang kokoh, di mana Tuhan diam di situ, di mana Allah hadir di dalamnya. Kamilah bait kudus-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu yang mempersatukan kami satu dengan yang lain, tanpa memandang latar belakang kami, tanpa memandang ekonomi kami, kedudukan kami. Kami dipersatukan sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kami mau terima bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu yang mempersatukan ini. Layakkan, sucikan setiap kami, para pelayan-Mu, dan kami semua yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Hati hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebentar sudah terlayani, angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, hari ini kita berkumpul sebagai satu keluarga rohani di dalam Kristus. Kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi seorang pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Melalui salibnya, Yesus telah meruntuhkan tembok pemisah, menghapuskan permusuhan dan mempersatukan kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Sudah perjamuan kudus yang akan kita rayakan sebentar ini adalah bukti nyata dari persatuan itu.
Di meja Tuhan ini tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan latar belakang, tidak ada perbedaan kedudukan, tidak ada perbedaan ekonomi. Kita semua sama. Kita semua ditebus oleh darah yang sama. Kita diampuni oleh kasih yang sama. Kita dibangun atas dasar yang sama, yaitu Kristus sebagai batu penjuru. Karena saudara, saat kita mengambil roti dan cawan ini, mari kita merenungkan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menerima karya penebusan, tetapi kita juga dipanggil untuk hidup dalam satu kesatuan, yaitu Kristus yang sudah nyatakan. Sebab di dalam Dia kita semua adalah bait Allah yang hidup, tempat Roh Kudus berdiam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu pada hari ini telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Satukan kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada tempat ini. Kami boleh bersama-sama bertemu sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kawan sewarga di dalam Tuhan. Untuk kami boleh menerima satu dengan yang lain. Kekurangan kami, kelebihan kami, itu bukan menjadi pemisah di antara kami. Untuk kami boleh berproses di sini. Kami boleh dibentuk supaya makin serupa dengan Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama tempat itu mengagungkan nama Tuhan, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat karya salib-Mu yang sudah mempersatukan kami semua. Puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Baik, beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk satu ibadah kita satu pekan ke depan ini. Hari Rabu nanti ada doa puasa jam 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian hari Kamis nanti Komsel Permata. Itu jadwalnya di mana ya? Tolong dilihat. Hari Kamis besok. Mbak Darsi. Iya. Nah, di sini HP-nya. Ada jadwal saja. Hah? Lihat nih. Hari Kamis besok. Di tempat Bu Darsi.
Budarsi siap ya Mas Tianto ya? Oh belum, Bapak Ibu Saudara, ya karena sesuatu hal belum siap, nanti di tempatnya Pak Fran. Siap ya? Oke, ya. Jadi tempatnya Pak Fran, kita nanti ketemu di sana hari Kamis jam 6:30 sampai dengan selesai. Hari Jumat ada ibadah Jumat ceria anak-anak sekolah minggu, silakan diantar untuk kita bekal dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari Sabtu ada ibadah youth jam 6 sampai dengan selesai di tempat ini. Silakan yang muda remaja bisa berkomunitas untuk bersama-sama bertumbuh. Dan kita ketemu hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Tuhan sama seperti pesan Tuhan tadi saudara yang terakhir, ya kita harus menunjukkan, ya bawa tunjukkan itu kepada semua orang dan bawa banyak orang untuk mengenal Kristus. Amin. Kita bawa saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini adalah pesan Injil saudara ya. Tuhan memberkati. Itu menjadi jadwal ibadah kita, pertemuan kita satu pekan ke depan. Kita akan akhiri ibadah pagi ini. Saya mohon kembali bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk doa penutup. Bapak Surgawi, Bapak yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Pujian, pengagungan boleh kami naikkan di hadapan, bila pujian dan pengagungan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapanmu, korban syukur kami, biar itu juga menjadi korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami terima, biar menjadi suatu kebenaran yang boleh tertanam di hati kami. Dan Engkau mampukan setiap kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami pulang, kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang kepadamu, datang dengan segala pergumulan, datang dengan segala permohonan. Bapa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Maka yang susah sudah dihibur Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang mengalami beban persoalan apapun Tuhan, Engkau Allah yang siap menolong dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami berdoa, yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan yang daripada Tuhan. Apapun pergumulanmu, pergumulan hari ini buat mereka Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan, penolong kami, yang selalu memberikan pertolongan, tidak pernah terlambat. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, apapun yang Tuhan izinkan, Engkau Allah yang siap membuka jalan. Bapak, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, berkati mereka juga, tilik mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan Ku menjamah menyembuhkan. Kami terus berdoa yang dalam pemulihan, Pak Parto Bugini, Bu Markamah, Bu Darmo, Bu Cari, Pak Dianto, Pak Oskaria, Pak Fran, Ibu dari Bu Agustina, Bu Pardi, dan siapapun Tuhan yang hari ini sedang membutuhkan pemulihan secara sempurna Tuhan, Engkau menjamah dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, berkati hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami menolak segala rancangan jahat, rencana-rencana terselubung yang tidak datang daripada Tuhan, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehendak-Mu saja yang jadi atas bangsa kami, lawat bangsa kami, bahkan kota kami di Wonogiri, di Pracimantoro, di Eromogo dan sekitarnya di mana kami tinggal. Lawatan Tuhan terjadi, roh pertobatan dicurahkan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gereja-Mu di tempat ini menjadi saksi Tuhan. Kami semua perlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan yang memberkati banyak orang, menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di mana di tempat ini kami berhimpun dan beribadah, bila pelayanan malaikat terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sebentar kami pulang. Kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau memberkati sawah, ladang, ternak yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, diberkati Tuhan. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor, seperti janji firman-Mu.
hidup nikah kami diberkati, anak-anak kami diberkati. Ketika kami keluar dari kediaman kami membawa berkat Tuhan, dan bahkan ketika kami masuk kembali ke rumah kami ada berkat yang mengikuti kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari terima berkat Tuhan, angkatlah tangan dan pandanglah ke surga, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa